Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabar baik, kabar barokah. Pak Ibrahim, Mbah Inyong, juga sak keluarga semuanya dalam keadaan sehat. Murid-muridnya juga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang ini saya teruskan lagi mendongengnya. Sekarang dongeng yang berikutnya adalah ya, ini dongeng nyata ya. Opo tumon ada bayi bisa ngomong. Opo tumon. Percaya tidak percaya. Tapi ada ya, dalam cerita itu malah ada 4 bayi ya. Ada 4 bayi itu bisa ngomong. Jadi bayi itu kan nggak bisa ngomong, misalnya nangis gitu. Ini bayi kok sudah bisa ngomong. Tapi namanya Allah mengendaki, apapun itu pasti bisa lah. Itu contohnya. Ini contohnya ya. Ini contohnya ada 4 bayi. Yang pertama yaitu pada zaman Nabi Yusuf. Jadi pada zaman Nabi Yusuf. Pada zaman Nabi Yusuf ini Nabi Yusuf waktu masih remaja itu kan buantengnya luar biasa. Sampai-sampai ya istrinya yang mengasuhnya itu yang namanya Ibu Zulaiha itu sampai gandrung-gandrung kapirangu ya kan, tergila-gila dengan cakepnya Nabi Yusuf, hampir saja ya berbuat yang tidak senonoh. Nah, itu nggih. Jadi pada saat sudah ya istilahnya mata gelam, hampir saja terjadi peristiwa yang memalukan itu nggih. Lalu pada saat itu sudah anti klimaks istilahnya. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, terjadilah itu peristiwa yang memalukan. Jadi pada saat seperti itu, ndak taunya di wajahnya Ibu Zulaiha itu ditampakkan oleh Allah wajah bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Akhirnya nggak terjadi perbuatan yang tercela itu. Kemudian lari Nabi Yusuf dari kamarnya, Ibu Zulaiha lari, ya kan? Lah kemudian dipegangi oleh Ibu Zulaiha sampai akhirnya baju gamisnya Nabi Yusuf bagian belakang itu sobek. Lah kemudian karena mungkin dendam atau karena tidak terlaksana niatnya itu, laporlah kepada suaminya. Ya, lapor kepada suaminya. Suaminya panglima perang, ya. Namanya Kitmir itu. Jadi namanya Kitmir. Dilaporkan, marah akhirnya panggil Nabi Yusuf itu. Ya kemudian akan dihukum gitu ya, pokoknya akan penjarakan. Lah ada bayi, insya Allah itu bayinya anaknya masih toh, juru masaknya kalau nggak salah itu ya, juru masaknya Ibu Zulaiha. Lah kok bayi itu yang itu melihat keadaan seperti itu, akhirnya ngomong, bayinya bisa ngomong. Ya paduka panglima, ya jangan sampai menjatuhkan hukumnya yang salah. Coba nanti dilihat, kalau memang bajunya Yusuf itu sobeknya dari depan, itu pasti yang salah adalah Nabi Yusuf. Tapi kalau bajunya Yusuf yang sobek di bagian belakang, pasti yang salah adalah Ibu Zulaiha. Akhirnya betul disampaikan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menceritakan bahwa ini loh baju yang tadi dipegang oleh Ibu Zulaiha sampai baju saya robek. Nah, tapi karena udah terlanjur karena akhirnya Nabi Yusuf juga dipenjarakan selama 12 tahun. Jadi itu anak yang pertama bisa bicara. Anak ajaib namanya. Kalau zaman dulu di cerita pos kota itu pernah ya ada bayi ajaib, tapi itu kan cerita goroh, okay? Artinya itu akal-akalan. Lah, yang kedua adalah pada zaman Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa masih kecil. Jadi Nabi Isa yang digendong oleh Ibu Maryam pulang ke kampungnya, orang-orang kampung itu ngomongnya, waduh sudah. Maryam, orang tuamu itu orang baik-baik. Tapi kenapa anaknya sampai bisa berbuat seperti ini, seperti seorang pelacur? Ya. Nah, karena diperintah oleh Allah, Ibu Maryam tidak boleh ngomong sekejap pun untuk poso bisu selama 3 hari. Ya udah nggak ngomong, diem aja, cuma kan ya malunya nggak karuan. Lah nggak taunya anaknya yang lagi digendongan namanya Isa itu ngomong, orang-orang
Ya, jangan sampai ngomong yang boten-boten, jangan sampai menuduh yang bukan-bukan. Ibu saya ini orang suci, ibu saya ini orang baik. Tidak ada laki-laki yang menjamah kepadanya. Jadi jangan sampai menuduh yang memfitnah yang boten-boten. Yaitu bayi yang ibu Isa masih kecil, masih diayun kok bisa ngomong. Mulanya disebut dengan bayi ajaib. Tapi karena Allah mengendaki seperti itu, nyatanya juga bisa. Okay? Kemudian yang ketiganya pada zaman Juret. Jadi Juret itu dituduh fitnah. Difitnah oleh orang kampung. Ada perempuan ngaku-ngaku kalau dizinai oleh Juret, ya akhirnya Juret dipermalukan, musolanya dirusak, dibakar oleh penduduk kampung itu. Gara-garanya waktu dipanggil ibunya, Juret pada saat itu Juret lagi sholat, itu nggak jawab. Tetapi ibunya sempat mengeluarkan kalimat-kalimat laknat. Lihat saja kamu nanti akan dipermalukan oleh orang banyak, benar Rasulullah. Akhirnya ada perempuan ngaku bahwa hamilnya itu yang menghamili yang menghamili adalah Juret. Tapi akhirnya ditolong. Nah, setelah bayinya lahir, bayi itu yang cerita bahwa bapak saya itu bukan Juret, tapi bapak saya adalah tukang penggembala kambing. Saking menyesalnya penduduk di situ, akhirnya musola tempatnya Juret yang sudah dirusak dibangun sampai dalam ceritanya itu dibangun itu dengan hiasan-hiasan dari emas. Kemudian cerita yang keempatnya tadi sudah ya. Jadi sudah. Ceritanya adalah anaknya Masitoh juga, anaknya Masitoh. Jadi anak Masitoh itu masih kecil. Jadi pada saat direbus oleh Firaun, anak itu rohnya pergi sambil ngomong. Rohnya anak itu masih kecil, ngomong bahwa surgamu sudah ditampakkan oleh Allah. Jadi dengan demikian akhirnya walaupun anaknya direbus, dimatikan dengan cara biadab oleh Firaun, tapi ibu Masitoh tetap tetap semangat mengingat tadi anaknya yang masih bayi itu menceritakan bahwa surganya ibu sudah ditampakkan oleh Allah. Itulah ada 4 ya anak kecil yang bisa bicara atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih, kalau ada kurangnya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.